boleh. Emang mereka aja yang suka cari masalah. Biarin aja sih, ngapain juga ngurusin orang kayak gitu. Bentar deh. Daripada tentang mending kalian temenin aku kembali cari aku. Hah? Sendok? Iya, sendok. Oh, pasti kamu bikin sendok ya buat makan MBG kemarin? Iya, soalnya udah sendok kemarin. Enak, boleh sih, tapi kita balikin tas dulu ya, kelas. Oke, yuk, yuk. Itu si Rena gak sih? Anak baru yang katanya sok paling pinter di kelas itu. Oh, yang ngomongnya kayak orang tol. Padahal nilainya belum tentu benar. Tahu tuh ngomong terus gak takut kesal apa? Kalian ini gak ada kerjaan lain apa selain ngomongin orang? Lu tuh jangan sok keras, mending lu tuh tahu diri. Ya, orang problematik gitu mah gak usah diladenin. Iya, santai aja, nanti juga tahu rasa. Baik anak-anak, tugas makalah harap dikumpulkan sebelum bel pulang di meja ibu ya. Udah bel pulang, tugasku belum dikumpulin. Jalan pakai mata dong. Buta ya? Apaan sih? Orang kakak yang asal nyelonong? Berani banget lo nggak tahu siapa yang ngelawan. Enggak. Loh, anu apa iki? Kok ribut-ribut tentang jalan mau ini? Enggak. Iya pak, nggak apa-apa kok. Tadi cuma nggak sengaja ketabrak aja. Oh alah, ya wis nek ngono. Lain kali sing hati-hati yo nang ndo nek arep mlaku. Yo sekarang kita bali. Pak, please pak. Katanya lo jago debat ya? Dia lagi gabut nih. Yuk debat sama gue sekarang. Iya tuh. Buktiin dong kalau lo emang jago debat. Kalian kiri ya? Emang kenapa kalau aku mau debat? Berani juga lo. Kelewatan banget lu. Udahlah, kita mau makan. Gak ada waktu buat ngurusin kalian. Kalau kalian ganggu kita lagi, kita bakal laporin kalian ke Bu Rati. Idi, katanya jago debat. Kok malah lembek gini sih? Laporin aja, kita mah gak takut. Kayaknya ketuk pintu pun nggak berani dia. Lu kalau mau ngadu pun percuma. Kata gua sih, gak usah sok-sokan deh. Udahlah guys, kerja aja yuk. Gue jadi bad mood gini. Di sini isinya orang-orang yeping, kebanyakan cepu. Sekali sabut. Bye cupu. Ren, kamu serius? Tadi mau laporin mereka ke mereka? Mungkin iya. Kalau mereka gak dilaporin, mereka bakalan terus enaknya sama kita. Kalian mau selalu ditindas sama mereka? Permisi Bu, selamat siang. Saya ingin melaporkan bahwa di sekolahan ini terdapat siswa dan siswi yang sering melakukan pembulian. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Duduk. Jadi gini Bu, ada beberapa oknum siswa dan siswi di sekolahan ini yang sering mengganggu saya Bu. Ganggu gimana ya maksudnya? Mereka sering menyindir saya, mengejek saya, bahkan beberapa kali mereka mendorong saya Bu di koridor. Rena, kamu anak baru ya? Mungkin kamu belum terbiasa saja. Tapi Bu, mereka sudah keterlaluan Bu. Udahlah, ibu gak ada waktu buat ngurusin kayak ginian. Udah baik kok Kak, tadi aku habis makan berita, tapi kayaknya sedikit banget.
bakal bantuin kamu. Terima kasih ya kak. Anak baru. Kenapa ya kak? Ini kan belum pulang sekolah. Kok lu bawa tas sih? Aku mau mindahin buku aku ke tas satunya. Emang kenapa? Bentar. Bukannya kakak yang kemarin nyegol aku di sana. Ngapain kakak di sini? Lu jangan berani-berani ya lapor BK karena itu nggak ngaruh ke kita. Ya, lanjut. Emang kenapa kalau aku lapor BK? Kan ini hak murid di sini. Emang kakak siapa berani ngatur-ngatur aku? Lo kalau dibilang katol jangan ngeyel. Lo tanggung sendiri nanti akibatnya. Sama takut. Kita nggak bisa biarin pembulian ini terus-terusan terjadi. Ya dari dulu udah berusaha sih, tapi si guru BK itu kayaknya sayang banget sama mereka. Iya kan, aku juga udah gede banget sama beliau. Gimana kalau kita lapor ke pembina OSIS aja, biar langsung ke komite. Ada Rendra. Gimana? Udah puas beli anak barunya? Jangan langsung ke intinya gitu dong. Guys, jangan gitu. Ada apa, Ren? Gue di sini nggak mau nyari ribut ya. Tapi gue di sini mau minta tolong. Minta tolong. Gue mau minta tolong untuk cariin biodata si Rena, anak baru itu. Boleh nggak? Soalnya mau mana lo? Ternyata lo bener lapor ke BK ya? Hebat juga lo. Padahal udah dikasih tahu, masih aja ngadu. Pokoknya tahu. Menurut lo, Sekarang gue kasih pelajaran karena lo udah dengan kita. Au! Jangan ambil kakinya. Kenapa emang? Barang penting buat lo ya? Kok lo baru datang sih? Kok si Rena punya gaji yang sama kayak lo? Wah, jangan-jangan si Rena nyolong ganci lu lagi. Kan katanya lu punya ganci satu lagi. dia itu adik gue. Gila, gue gak nyangka. Sekarang lo gue nggak apa-apa, tapi Kamu tenang aja, kamu udah merekam semuanya. Dan mereka bakal dipanggil pihak sekolah. Sekarang kamu butuh bantuan kamu. Ceritain semuanya biar masalah ini cepat selesai. Baik, rapat komite pada siang hari ini resmi saya mulai. Kasus perundungan yang terjadi di sekolah kita sudah terjadi cukup parah. Pertama, saya ingin meminta kejelasan dari pihak OSIS terkait kasus ini. Iya Pak, kami mempunyai bukti yang lengkap. Dan bukti ini tidak direkayasa oleh pihak OSIS maupun pihak manapun. Bukti yang akan kami tampilkan berupa rekaman video dari kejadian di halaman belakang sekolah, di mana di situ terlihat dengan sangat jelas siapa yang melakukan dan siapa yang mencoba untuk menghentikan. Izinkan saya untuk memutar video tersebut, Pak. Ya, silakan. Sekarang gue kasih pelajaran karena lo udah berani ngelaporin kita. Au! Jangan ambil gajinya. Ya ampun, ini keterlaluan. Bisa-bisanya kalian melakukan perundungan. Mungkin cuma salah paham doang, Pak.
Namanya juga anak-anak, palingan cuma bercanda. Salah paham. Ini bukan bercanda lagi, Bu. Ini sudah masuk ranah perundungan. Saya juga membaca laporan bahwasanya ibu menolak aduan dari korban. Kami dari pihak komite meninjau bukti dan laporan yang jelas. Semuanya sudah valid, termasuk keterangan dari Rendra yang mengakui kesalahannya sendiri. Serius Ren? Ternyata lo yang laporin kita? Udah gue duga, ternyata lo ya yang aduin kita. Dasar sok suci. Gue gak nyangka, ternyata lo bisa nusuk kita dari belakang. Kalian, jangan ada kalian depan dulu. Saya ngelapor kasus ini bukan untuk nyakitin kalian, tapi saya nggak mau ngebela yang salah. Anggap aja saya pengkhianat. Baik, berdasarkan bukti dan keputusan bersama, teruntuk Ola, Naura, dan Fadil akan dipindahkan ke sekolah lain. Sedangkan Rendra akan dipindahkan ke sekolah yang berbeda. Baik Pak, Bu, kami minta maaf. Tania dan pengurus OSIS lainnya, saya minta tolong kalian mendampingi Rena. Karena saya dengar ia sempat takut untuk datang ke sekolah. Siapa? Saya dan pengurus OSIS lainnya pasti akan membantu sampai masalah ini selesai. Asal kalian tahu, membuli itu hanya membuang-buang waktu kalian saja. Tapi dampak yang paling besar yaitu ada di orang yang kalian bully. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat semuanya. Nih Ren, lo suka ini kan? Kok kakak masih ingat sih? Aku sempet kesel tau kak, waktu aku tahu kamu kakakku. Kayak gak expect aja gitu kamu bisa jadi pembuli. Soalnya kakak masih kayak ingat tuh waktu ujian ayah kakak dulu. Mungkin kakak terpengaruh. Gak boleh gitu tau kak. Mau gimana pun juga, Bapak banyak bantu kita. Bantu kita. Orang dia mantan kita kok. Udah, gak usah dipikirin lagi. By the way, kakak sekarang tinggal di mana? Kakak sekarang tinggal di panti asuhan. Kira-kira kakak kapan pindah sekolah? Mungkin lusa. Maaf ya kak, kurangku. Kakak jadi pindah sekolah. Gak apa-apa. Orang kakak juga udah gak nyaman di sekolah itu kok. Kok kakak bisa temenan sih sama mereka? Dulu kakak sekolah sama mereka, sering diajak keluar. Mereka terkenal banget ya kak? Mana mantap banget lagi sama mereka. Si Naura itu dia orang kaya yang punya backingan orang kita. Jadi dia dideketin karena itu. Contohnya sama si Fadil. Dia deketin si Naura karena nggak mau dibully. Dia kan cengeng. Pantesan mereka gak datang tamunya sama mereka. Kalau yang satu lagi kak, Kalau si Ola, dia tuh SMP-nya pernah dibully. Makanya pas SMA dia balas dendam. jadi mereka ngebully orang itu punya tujuannya masing-masing ya? Parah banget sih. Ya begitulah, setiap orang punya ceritanya. By the way, gimana sih ibu? Sehat? Ibu sehat kak. Ibu masih sering cerita dulu waktu kakak bela ibu, waktu ibu berantem sama bapak. Ya dulu kakak masih ingat sih ngebelain si